dupa sebagai bagian dari ibadah dalam kitab suci. Tadi sudah kita bahas dari depan-depan ya. Kemenyan, danmur, wiruk, dupa, itu suatu bagian dari kitab suci. Yang pertama, dan pergi ke rumah mereka melihat anak itu dengan Maria ibunya. Dan mereka jatuh turun dan menyembah dia. Kemudian membuka harta mereka. Mereka menawarkan hadiah emas dan kemenyan dan mur. Nah, jelas toh? Dan setelah dia mengambil gulungan itu, keempat makhluk hidup dan 24 tua-tua tersungkur di depan anak domba. Masing-masing memegang kecapi, dan dengan mangkuk emas penuh dupa, itulah doa orang-orang kudus. Dupa, mangkuk emas yang penuh dupa. Yang selanjutnya, dan malaikat lain datang dan berdiri di altar dengan pedupaan emas. Pedupaan emas. Dan dia beri banyak dupa untuk berbaur dengan doa-doa semua orang kudus di atas emas mezbah di depan tata. Dan asap dupa naik dengan doa-doa orang kudus dari tangan malaikat di hadapan Allah. Injilnya ini ya. Ibu bapak dan rekan-rekan. Pemujaan itu adalah sikap pertama manusia yang mengakui bahwa dia adalah makhluk di hadapannya pencipta. Itu ibu bapak meninggikan kebesaran Tuhan yang menjadikan kita dan kekuatan Maha Kuasa Juru Selamat yang membebaskan kita dari kejahatan. Dan di sini rekan-rekan yang kucintai, adorasi itu adalah penghormatan roh kepada Raja Kemuliaan. Dan penuh keheningan, hormat di hadapan Tuhan yang lebih besar. Tuhan itu cinta. Tuhan cinta yang 3 kali suci dan berdaulat, menyatu dengan kerendahan hati dan memberikan jaminan kepada kita permohonan. Katekismus Gereja Katolik nomor 2628. Di sini Bapak, kami umat Katolik ingin menyembah Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, dengan semua panca indera kami. Yang pertama, musik sakral untuk telinga kita. Yang kedua, gambar dan patung suci untuk mata. Yang ketiga, dupa untuk hidung. Yang keempat, rosario dan seni suci untuk disentuh. Hei engkau, kau. Laura, Isabella, Joshua Tewu. Di kalungmu banyak teman-teman Katolik berbicara kepada saya. Teman-teman Kristen Katolik, Pak DKC yang dipakaikan Laura, Isabella, Joshua Tewu itu rosario atau kalung yang ada gantungan salib, ada korpusnya Yesus. Saya jawab, itu hanya kalung biasa, bukan rosario. Ya, untuk menipu-nipu orang-orang. Oh, dia Katolik, ternyata bukan. Ya Kak, tadi toh pastor yang di Kalimantan Balikpapan, pastor saja kamu tertipu, DKC tertipu oleh orang Kalimantan Balikpapan yang bernama Pastor X. DKC tertipu. Begitu dilihat, oh, bukan pastor apostolik. Aku tertipu kan? Sudah diklaim nama pastor, penatua diklaim, sinode diklaim, kitab suci diklaim, tapi diberodoli deuterokanonikanya. Jubahnya sudah mulai diklaim, rosario pun sudah nanti akan diklaim. Tapi dia mengatakan apologet seberang raja klaim, dia mbah-mbahane raja klaim. Ya. Dan terakhir cara kita menyembah dia yang paling mengagumkan adalah melalui rasa dalam sakramen Maha Kudus altar. Yaitu apa? Ekaristi Kudus. Dia menyampaikan
Itu hanya simbol gundulmu. Engkau menghujat sakramen kudus, engkau menghujat Roh Kudus, coy. Aku hanya tinggal melihat saja. Dan aku upaya untuk berdoa supaya kamu sadar. Ibu, bapak, dan rekan-rekan, dua bentuk fundamental mengungkapkan gerakan ini. Doa kita naik dalam Roh Kudus melalui Kristus kepada Bapa. Kita memberkati Dia karena telah memberkati kita. Itu memohon rahmat dari Kudus yang turun melalui Kristus dari Bapa. Ia memberkati kita. Katekismus Gereja Katolik nomor 2627. Berkah dalam salve. Akhirnya selesai literasinya. Oke, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan, sekali lagi, ini saya bagikan link StreamYard dengan waktu yang tidak akan lama. Kalau nggak ada yang naik dari teman-teman non-Kristen Katolik, saya tutup langsung ya. Aku jangan dikerjain terus. Oke. Nah, sambil saya menulis link StreamYard, mungkin Pak Suto atau Paman Adios ingin menambahkan. Silakan Paman atau Pak Suto, silakan monggo. Silakan. Silakan Paman, mungkin Paman dulu enggak apa-apa. Mic-nya Paman. Bapak Suto aja. Halo, Pak Suto. Mbok fokus Pak Suto. Pak Suto. Ya udah Paman, silakan Paman. Ya, silakan Paman. Jadi demikianlah bahwa semua yang Katolik lakukan itu bukan di luar dari tradisi suci dan kitab suci. Semua sudah jelas. Jadi ketika ada yang framing itu ya dibelajar lagi. Mending bertanya. Itu paling itu sangat terhormat kalau bertanya. Kok begini? Ya, mengapa begini? Jadi jelasin. Bukan malah capu, ini klinik tahyul. Jadi itu karena pengalaman diri sendiri yang selalu bergaul dengan tahyul. Atau seluruh pembelajaran dalam diri Anda itu dimasukkan dengan pengertian tahyul. Sehingga tidak bisa bedakan lagi. Mestinya nanya gimana ini harus begini, kok ini begini ya. Bagaimana ini maksudnya? Apa ini masih dalam hubungan dengan kitab suci enggak? Ya dinanya begitu akan ditunjukkan dan sudah ditunjukkan tadi semuanya kan dasar-dasarnya. Nah, tidak mungkin keluar dari situ. Nah untuk kaum Katolik awam ini untuk meneguhkan supaya jangan tergoda dan jangan merasa malu karena iman Anda bukan tergantung penilaian luar tetapi diri Anda sendiri terhadap Tuhan. Itu saja dulu. Monggo Pak Suto. Jadi minta maaf Pak Paman sama Om DKC. Ini mati lampu jadi Enggak apa-apa, aduh sama dari malam saya juga. Ya, kita ajaran Katolik itu ya 3 pilar itu tradisi suci, magisterium dan Alkitab itu seiring dan yang ada di tradisi suci itu menggenapin yang ada di Alkitab yang belum tercatat. Tapi dokumentasinya, manuskripnya ada. Iya, betul Pak Suto. Dan jadi dia malah dalam tradisi itu memperjelas dan itu tidak dapat salah lagi untuk mengartikan. Dan itu seperti itu. Ya, mengartikan yang tertulis dalam kitab suci. Jadi itu dasar-dasar memang begitu. Jadi bukan bertentangan. Nah itu. Iya. Jadi yang tertulis di Alkitab
teknis pelaksanaannya itu ada di tradisi. Perlu contoh. Betul. Jadi ayat-ayat yang mengenai penyembahan kepada Allah Bapa di surga yang dilakukan oleh para rasul, seperti yang terjadi tradisi suci mengenai liturgis, apakah itu tercatat urut-urutannya di Alkitab? Itu ada di tradisi yang dilakukan oleh para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus di kala itu. Dan itu juga tidak mungkin teknis itu akan dijadikan firman. Karena itu teknis pelaksanaannya. Alkitab adalah petunjuk pelaksanaannya, teknis pelaksanaannya ada di tradisi suci. Seperti waktu cara-cara mengkanonisasi Alkitab, apakah harus ditulis bahwa perjalanan pembawaan manuskrip-manuskrip dari kota A ke kota B, apakah harus ditulis? Yang membawa adalah Rasul A, Rasul B, Rasul C, apakah harus ditulis teknis-teknis itu? Itulah pelengkapannya tradisi suci untuk menjelaskan detail teknisnya. Nah, yang mengetahui detail teknis adalah pencatatannya ada di Magisterium. Magisterium pun tidak asal comot salah seseorang yang menuliskan. Karena itu suatu pengajaran melalui muktamar-muktamar atau konsili. Sebelum ada konsili sudah ada catatan sebelumnya. Itu yang dinamakan apa ini? Saya blank kan. Setelah surat gembala itu lebih tinggi lagi apa itu namanya? Ensiklik. Itu jadi urut-urutannya ada. Bapak gereja itu bukan satu orang, bapak-bapak itu berarti jamak. Beberapa orang. Beda dengan junjungan-junjungan yang di luar Kristen Katolik yang menetapkan hanya 1-2 orang. Kalau bapak gereja itu ratusan yang menentukan di dalam muktamar itu, di dalam konsili. Dan itu pun dari berbagai Ribuan, Pak. negara. Ribuan, Pak. Iya, ratusan ribuan. Iya, ada yang ribuan, ada yang ratusan juga. Karena ada yang konsili kecil-kecil itu ratusan, tapi ya di atas 500 itu. Dan itu berbagai ritus, bukan satu dominasi. Kalau di ajaran gereja yang non Kristen Katolik itu perlu tahu, saudara-saudaraku. Jadi jerih payahnya para martir waktu membawa dokumen dari kota A mau ke konsili itu tidak semudah seperti sekarang ini. Kita tinggal nelpon sama travel, udah sampai di tempat aman. Kalau dulu dikejar-kejar dengan para tentara-tentara kaisar yang menguasai di kota itu. Makanya ada juga di dalam konsili itu diundur dan dibatalkan ada. Karena situasi itu jerih payahnya para martir, apakah harus dibiarkan? Seperti kemarin Pak DKT memberikan ilustrasi, nasi itu enak atau enggak, tapi prosesnya waktu menanam, waktu memanen, waktu memberi labeling, waktu menjaga kualitas. Emangnya waktu kanonisasi itu tidak memilah-memilih kualitas mana yang ditentukan, mana yang primer, mana yang layak. 400 tahun waktunya kanonisasi itu, memilahnya itu. Memilahnya pun dokumen itu tidak langsung numpuk di gudang, kita tinggal memilih, bukan begitu. Dokumen itu terpencar dari kota-kota lain. Itulah hasil karya-karya Bapak Gereja menjadi Alkitab. Teknisnya Alkitab ada di tradisi suci. Mengikuti firman Tuhan tidak boleh setengah-setengah. Harus yang lisan dan tertulis. Itu cari ayatnya di Alkitab juga ada. Jadi kalau hanya orang menjunjung separuh mengikuti Yesus, itu Yesus yang mana?
Kemarin ada yang tanya, kalau Katolik jelas Yesusnya adalah firman Tuhan yang lisan dan tertulis. Kalau yang mengikuti separuh, tanyakan kepada diri Anda. Apakah boleh mengikuti Yesus, mengikuti firman Tuhan hanya separuh-separuh? Ini tanyakan kepada Anda. Mana yang lengkap? Cari, tanyakan diri sendiri. Ada yang tertulis dan tertulis, itu ayatnya dari kitab ada, cari sendiri. Mosok mau minta disuapin terus. Hanya satu-satunya yang tertulis, apakah itu lengkap mengikuti Yesus? Apakah itu tidak boleh dikatakan separuh-separuh? Apa dibenarkan ajaran Tuhan Yesus mengikuti Tuhan Yesus hanya separuh-separuh? Renungkan dalam sanubari. Terima kasih, berkat dalam. Oke, terima kasih Pak Suto. Saudaraku, naik aja ya. Saya mau debat. Saya siap debat. Kuasai sejarah, kuasai katekis gerejanya. Itu aja, selesai. Kalau tidak memiliki dasar sejarah dan katekis gereja, waduh, percuma dong. Ketemunya debat ngalor ngidul, tidak menentu, tidak memberikan suatu edukasi. Keluarkan katekis dari gereja masing-masing, kuasai sejarah, literasi, data yang benar-benar asli. Jangan data yang diberikan data palsu. Aduh, nggak mau saya. Ya, bisa kan sekarang kan dunia digital kan luar biasa. Ketik aja sejarah gereja mau pakai bahasa apapun, nanti keluarnya apa kata-kata di situ. Ya, Anda mau melalui bahasa Inggris, bahasa Afghanistan, apa bahasa Indonesia, apa bahasa apalah. Dari manapun nanti keluar kata-katanya apa sejarah gereja itu. Klik sejarah gereja. Apa yang muncul di situ Anda akan tahu. Ya. Terus ngapain saya masuk ke channel itu kalau ketemunya tidak memberikan saya suatu penangkapan, penambahan cakrawala ilmu saya, ngapain ya? Anda di sini hanya membuat sesuatu hal yang nggak tepat, coy, ya. Jadi akhirnya ya saya harus mengeluarkan tendangan maut saya, gitu loh. Sebentar, mana tadi ya? Anda tak suruh naik, nggak mau naik. Tapi malah memframing. Aduh. Ngapain harus saya melayani? Katekis gereja dulu aja kamu kuasai, baru Anda bisa berbicara dengan saya. Ya. Sebentar rekan-rekan ya. Habis ini saya setelkan video. Oke, udah ketemu. Akhirnya saya membakar sampah untuk ketiga kalinya. Aduh, tak suruh naik pada nggak mau. Malah membuat sampah. Ya akhirnya saya bakar dong. Sudah di tempat sampah tetap dipungut teman-teman, ngapain gitu loh. Daripada kamu pungut tak bakar langsung. Oke, saya akan putar video saya. Sudah teman-teman, sudah saya bakar. Saya akan menampilkan video saya yang berkaitan dengan apostolik aja deh, menyejukkan kita semua. Yuk. Dominus Vobiscum. Sin nomine Domini benedictus. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Zenialis surp avasanaben, as nuncetialis mer, hanco on surpasco. Ornial der mer Jesus Christus. Amen.
Zikoye Arkayuchun, Yev Zoruchun, Yev Park Havidians. Amen. Vis pacem. Tuh, uskup-uskup itu raja-raja. Uskup-uskup punya raja dua. Raja Barat dan Raja Timur. Dua raja besar dunia itu menyembah raja di atas segala raja. Siapa? Kristus Yesus, coy. Tuh, bercipika-cipik itu. GB sama GT itu. Konstantinopel itu loh. Bukan Rusia loh. Itu Konstantinopel loh. Bapak Patriark Konstantinopel loh, Bapak Agung sana. Dan kita punya Bapak Agung kita di Roma, rekan-rekan. Itu raja-raja semua itu. Raja kecil-kecil yang di keuskupan beliau masing-masing. Keren-keren kan jubahnya tuh. Itu aja sudah diklaim. Contohnya Gilbert Lumondong itu udah mulai pakai itu jubah-jubah punya kita, nanti diklaim. Aduh, capek deh. Nah itu. Keren nggak? Adem kan? Apostolik yang kita tampilkan itu. Silakan, Paman. Iya. Monggo, Paman. Jadi semua itu yang ada dalam begitu dia sudah bermakna. Yes. Misalnya Mas Kastola itu jubah luar apa ada banyak, semua punya makna. Makna itu juga dari makna tersebut bukan di luar kitab suci, bukan, dan bukan di luar tradisi suci, bukan juga. Semua itu ada termasuk di dalamnya. Jadi itu bukan asal pakai. Makanya semua itu diberkati. Bukan asal pakai, enggak. Kalau sih begitu ya saya juga ya semua kita bisa lah. Ya pakai aja, bikin bentuk seperti itu pakai bisa. Tapi bermakna dan ada istilahnya mempunyai makna kesucian dan suci enggak, nah, itu persoalan. Iya, Paman. Monggo lanjut. Iya. Apa ya? Sangat indah. Kita mudah-mudahan saya bisa diberi kesempatan berziarah di dunia untuk melihat persatuan apostolik yang nyata, kudus Katolik Apostolik. Mudah-mudahan saya bisa melihat. Ini kan baru dilakukan, diupayakan terus-menerus kepada dua raja ini, Barat dan Timur. Teman-teman umat awam Katolik kayak saya, kencengilah, peganglah kuat apostolik itu. Meskipun kita Kristen Katolik Ritus Barat Roma, kita punya saudara kandung apostolik loh. Adiknya Petrus loh itu, Andreas itu. Halo, cinta nggak kamu sama adik kandungmu? Kan cinta kan? Aku pun cinta kok. Lah Pak DKC yang di luar apostolik, kita berikan pengarahan terus. Sekali, dua kali, tiga kali nggak bisa, kebaskan debu di jubahmu. Kalau di DKC tak bakar langsung. Nggak mau mendengarkan pengajaran kebenaran kok. Memframing, malah mengadu domba, adu banteng. Ngapain? Ya malu-maluin kita lah. Gitu loh. Coba kamu lihat beliau berdua itu. Saling bercipika-cipiki, GB, GT. Di bawah altarnya itu para raja kecil-kecil, uskup-uskup itu. Itu uskup-uskup semua loh itu. Keren nggak? Keren dong. Mantap lah. Itu jalur rasulia semua kok. Lah yang itu, jalur apa coba? Andaikan kau bisa kembali ke rumah kudus Katolik Apostolik, pintu jendela, engsel, kardinal itu nanti saya putarkan. Artinya engsel tuh.
Kuharapkan kau masuk kembali, karena ku selalu mencintaimu. Betapa indahnya kita bersama. Di rumah apostolik tidak ada perpuluhan. Tapi gara-gara abad 16 di framing menjadi suatu pembayaran surat penebusan. Oh, aku jadi capek dan pusing sekali. Kenapa framingmu seperti ini terus-menerus? Apakah engkau memelihara melestarikan kebodohan? Aku juga tidak tahu. Oke,